Saudara, perkantoran jadi klaster penyebaran COVID-19. Pengusaha pun ketar-ketir, aktivitas kembali diperketat. Padahal ekonomi dan kesehatan bisa berjalan bersama jika pengusaha dan masyarakat tidak abai akan protokol kesehatan. Tak ada tanda-tanda kurva penyebaran COVID-19 turun. Perkembangan harian kasus baru pada Rabu 29 Juli bahkan kembali sentuh di atas 2.300 orang. Klaster perkantoran dituding jadi salah satu penyumbangnya. Di ibu kota Jakarta, 90 perkantoran jadi klaster penyebaran COVID-19. Setidaknya 459 orang dinyatakan positif COVID-19. Terjadi kenaikan hampir 10 kali lipat dibanding saat PSBB diberlakukan. Mengapa perkantoran? Pertama, AC sentral dan ventilasi yang buruk bisa membuat virus bertahan di udara beberapa saat dan bisa terbang lebih dari 2 meter. Kedua, banyaknya pegawai yang masih menggunakan transportasi publik. Dan ketiga, interaksi dengan kerumunan di perkantoran. Penyebaran yang makin besar membuat pengusaha ketar-ketir. Pasalnya, pembukaan aktivitas bisnis malah menciptakan klaster baru. Potensi pembatasan sosial berskala besar diperketat pun mengemuka. Bila benar, dari kacamata pengusaha, ini akan membuat perputaran ekonomi kembali terhambat. Kepada Harian Kontan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan, jika PSBB diperketat, dampaknya akan negatif bagi ekonomi. Saat ini saja pemulihan ekonomi berjalan lambat. Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi menjalankan protokol kesehatan. Perketat protokol kesehatan harus jadi kewajiban di setiap perkantoran jika ingin ekonomi tetap berputar. Pasalnya, kesehatan dan ekonomi bisa saling mematikan jika protokol tak dijalankan dengan baik. Kantor-kantor harus menyediakan protokol kesehatan yang sesuai. Protokol kesehatan secara lebih ketat sehingga kejadian adanya klaster baru di perkantoran tidak terulang, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian kalau kita melihat ke depannya, apabila pemerintah tidak cepat melakukan respon dengan penurunan angka positif COVID-19 secara cepat, secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan, maka kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan kuartal kedua itu sangat mungkin terjadi di kuartal ketiga. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, dalam program Sapa Indonesia Pagi 29 Juli 2020 mengatakan, ekonomi dan kesehatan bisa jalan bersama kalau masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebetulnya kita tidak harus mengkontraskan antara ekonomi dan kesehatan gitu, karena dua-duanya bisa berjalan bersama-sama gitu ya. Nah, jadi kita jangan pilih mana ekonomi atau kesehatan, tapi sekarang kita pikirkan gimana supaya ekonomi dan kesehatan bisa berjalan bersama-sama. Dan itu sebetulnya bisa. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari protokol kesehatan yang disarankan pemerintah, itu secara teori maupun secara penelitian, sudah ada penelitiannya bahwa tadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, itu sudah terbukti bisa menekan penularan COVID-19 cukup banyak kalau dilakukan dengan benar. Kementerian Kesehatan memberikan 23 poin protokol kesehatan di perkantoran. 5 diantaranya adalah pembatasan pekerja maksimal 50%, penyesuaian shift kerja, kewajiban menggunakan masker, dan disinfeksi kantor secara berkala. Protokol sudah diwajibkan. Kini kesadaran ada di karyawan dan juga pengusaha agar sama-sama tak abai agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Tim Liputan Kompas TV.